Assalamualaikum, saya Mazidatul Ilmiah dan teman saya Mbak Siti Sarah. Kami akan menjelaskan tentang pembelajaran menulis. Langsung saja, yuk ikuti penjelasan kami tentang pembelajaran menulis. Nah, yang A, hakikat pembelajaran menulis. Keterampilan menulis merupakan bagian dari produk intelijensi bahasa selain membaca, menyimak, dan berbicara. Menulis dipandang sebagai keterampilan berbahasa yang sangat penting yang harus dikuasai oleh siswa. Dengan keterampilan menulis yang baik, seseorang dapat menyebarluaskan pemikiran, pandangan, pendapat, gagasan, atau perasaannya tentang berbagai hal secara produktif, menarik, dan mudah dipahami. Menulis memiliki banyak hakikat yang tentu dapat dicapai setiap orang, baik itu yang berprofesi sebagai penulis atau orang yang sedang belajar menulis. Dari pengertian menulis, tujuan, manfaat, hakikat menulis dapat diartikan sebagai kegiatan yang intinya ke dalam beberapa poin, yaitu yang pertama, hakikat menulis intinya berupa menuangkan ide, gagasan, perasaan dalam bentuk bahasa tulis sehingga orang lain yang membaca dapat memahami makna isi tulisan tersebut dengan baik. Yang kedua, hakikat menulis adalah mengasah kecerdasan dan intelektualitas. Yang ketiga, hakikat menulis adalah investasi masa depan, sebab tidak ada orang besar, guru besar, tokoh besar tanpa tulisan. Semua orang besar pasti tidak dapat lepas dari peran tulisan atau kegiatan atau keterampilan menulis. Yang keempat, hakikat menulis adalah mampu menggerakkan ide, konsep, gagasan yang mampu mengubah kehidupan. Yang kelima, hakikat menulis adalah ibadah. Nah, setelah kita tahu tentang hakikat dari pembelajaran menulis, selanjutnya apa sih pengertian menulis itu? Kamus Lengkap Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata menulis berasal dari kata tulis. Tulis adalah ada huruf, angka, dan sebagainya yang dibuat dengan pena, pensil, cat, dan sebagainya. Menulis adalah membuat huruf, angka, dan sebagainya dan melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat, dan sebagainya dengan tulisan. Selanjutnya, menulis adalah menuangkan gagasan, pendapat, perasaan, keinginan, dan kemauan, serta informasi ke dalam tulisan dan kemudian mengirimkannya kepada orang lain. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran menulis. Tujuan pembelajaran menulis erat kaitannya dengan hubungan kegiatan menulis dengan pembaca. Setiap penulis selalu menghasilkan suatu produk berupa rangkuman ide yang diharapkan dapat dipahami oleh pembaca. Secara garis besar, ada 6 tujuan menulis, yaitu yang pertama, menginformasikan, yang kedua, meyakinkan, yang ketiga, mengekspresikan diri, yang keempat, menghibur, yang kelima, menghasilkan sesuatu, dan yang keenam, memecahkan masalah. Tujuan menulis adalah mengkomunikasikan secara jelas dan lengkap gagasan atau pemikiran penulis. Selanjutnya, yang nomor 3 yakni karakteristik pembelajaran menulis. Ada 4 karakteristik keterampilan menulis yang sangat menonjol, yaitu yang pertama, keterampilan menulis adalah kemampuan yang kompleks. Yang kedua, keterampilan menulis condong ke arah skill atau praktek. Yang ketiga, keterampilan menulis bersifat mekanistik. Dan yang keempat, penguasaan keterampilan menulis harus melalui beberapa tahap atau akumulatif. B. Metode pembelajaran menulis. Ada beberapa metode dalam pembelajaran menulis yang dapat dipraktekkan. Yang pertama, metode langsung. Kedua, metode komunikatif. Ketiga, metode integratif. Keempat, metode tematik. Kelima, metode konstruktivistik. Dan yang keenam, metode kontekstual. Yang terakhir yakni jenis-jenis tulisan. Yang pertama,
Deskripsi merupakan tulisan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitrai, yakni melihat, mendengar, mencium, atau merasakan apa yang dilukiskan sesuai dengan citra penulisnya. Yang kedua, yakni eksposisi. Eksposisi merupakan tulisan yang memberikan informasi mengenai mengapa dan bagaimana, menjelaskan proses atau menjelaskan suatu konsep. Ketiga, yakni argumentasi. Argumentasi merupakan inti dari lahirnya wacana argumentasi yang ditujukan untuk mempengaruhi pembaca agar menerima ide atau pernyataan yang dikemukakan oleh penulis. Yang keempat, yakni narasi. Narasi adalah bentuk suatu wacana yang sasaran utamanya adalah tindak tanduk yang dijalin dan dirangkai menjadi suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu. Dan yang terakhir, yang nomor 5, yakni persuasi. Persuasi adalah salah satu jenis wacana yang ditujukan untuk membujuk. Itulah presentasi dari kelompok kami dengan tema pembelajaran